Shalom, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal pertama ayat 6 sampai 8. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam pelayanan firman Tuhan ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan yang boleh tercipta di saat ini. Terima kasih untuk kebaikan-Mu yang boleh kami terima sampai saat ini. Kami ingin hidup menyenangkan hati-Mu, karena itu Tuhan dalam persekutuan ini kami telah mempersiapkan hati kami, hidup kami untuk menerima firman-Mu yang akan membentuk kami menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, yang tetap tangguh dan kuat menghadapi berbagai pergumulan hidup. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu saat ini. Amin. Mari kita dengarkan 2 Timotius pasal pertama ayat 6 sampai 8. Saya akan membacanya dalam terjemahan Melayu Maluku Utara. Begini. Tempo hari, waktu kita taruh kita petangan untuk kasih berdoa pangana, Tuhan Allah kasih karunia satu pangana untuk bikin Tuhan Allah bekerja. Jadi, kita kasih ingat pangana supaya pakai baik-baik karunia itu untuk bikin Tuhan Allah bekerja. Karena Tuhan Allah kasih dia pe Roh Kudus patorang. Roh Kudus itu tara bikin torang panako, tapi bikin torang pe hati kuat untuk ikut Tuhan pe mau, untuk sayang orang, dan untuk kuasai torang pe diri. Jadi, jangan malu kasih tahu tentang torang pe Tuhan. Ngana me jangan malu mengaku kita ini ngana pe tamang, biar sekarang kita ada di penjara. Kita ada di penjara karena kita ikut pa Tuhan. Ngana me mesti siap-siap terima siksa, karena ngana selalu kasih tahu kabar baik tentang Yesus Kristus pa orang-orang sama dengan kita. Kalau ngana dapat siksa, Tuhan Allah pasti kasih kuat ngana pe hati. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara, selalu indah melayani Tuhan. Selalu manis melayani Tuhan. Ada satu lagu rohani yang syairnya begini. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar na selalu manis. Biar apa? Silahkan Bapak Ibu Saudara-saudara isi sendiri. Biar tanpa ini, biar begini dan begini, selalu manis. Pasti ada DP alasan. Nah, bikin apa kok manis melayani Tuhan? Saya mencatat beberapa hal dari bacaan kita tadi. Ada 3 ayat. Yang pertama, bahwa melayani Tuhan itu karunia. Dalam konteks relasi Paulus dengan Timotius, Timotius petugas memberitakan Injil. Kasih tahu kabar baik, waktu itu dia ada dalam pelayanan di jemaat di Efesus. Dan Paulus kasih tahu kabar baik. Itu karunia yang Tuhan kasih Pak Timotius. Bukan Timotius pemau sendiri, tapi karunia yang Tuhan kasih. Itu pemberian dari Tuhan. Kalau orang merenungkan untuk konteks orang sekarang, orang semua punya karunia yang beda-beda. Tuhan kasih orang karunia yang beda-beda. Dia petugas apa? Ya tugas sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih. Orang pakai karunia yang beda-beda itu untuk membangun tubuh Kristus. Kalau saat ini saudara adalah seorang hamba Tuhan, itu karunia yang Tuhan kasih. Kalau saudara adalah seorang tenaga medis yang setiap hari melayani orang sakit, menjaga, merawat mereka, itu karunia yang Tuhan kasih. Kalau saat ini saudara-saudara bekerja sebagai seorang guru dalam setiap jenjang pendidikan, itu karunia yang Tuhan kasih. Kalau saat ini saudara adalah seorang politikus
itu pun adalah karunia yang Tuhan kasih. Kalau saat ini saudara adalah seorang petani yang berkebun, itu karunia yang Tuhan kasih. Kalau saat ini saudara adalah seorang nelayan, melaut tiap hari, dihantam ombak, itu pun karunia yang Tuhan kasih. Kalau saat ini saudara melukis dan pakai itu untuk bekerja, itu juga adalah karunia dari Tuhan. Kalau saat ini saudara adalah seorang ibu rumah tangga, itu juga karunia yang Tuhan kasih. Kalau saudara saat ini adalah seorang tukang bangunan, tukang kayu, tukang batu, itu juga karunia yang Tuhan kasih. Kalau saat ini saudara adalah seorang sopir, sekalipun, itu karunia yang Tuhan kasih. Kalau saat ini saudara adalah tukang bawa bentor, ojek, itu juga karunia yang Tuhan kasih. Kau mau bikin apa dengan karunia itu? Pakai itu untuk jadi berkat ke orang lain. Pakai itu dengan keyakinan karena ini yang Tuhan kasih, maka saya harus berbagi berkat untuk orang lain lewat apa yang Tuhan kasih kepada masing-masing orang. Semua orang Tuhan pandang berharga. Semua orang punya kelebihan masing-masing. Semua orang punya kekurangan masing-masing. Timotius contohnya, masih muda, takut-takut, mungkin masih emosional karena anak muda. Tapi Tuhan kasih karunia, kasih tahu kabar baik. Di tengah-tengah pergumulan, ancaman, tekanan. Karena Tuhan kasih karunia itu pada dia untuk kasih tahu kabar baik. Dia pakai itu biar dalam pergumulan, biar susah. Begitu juga dengan orang. Orang pakai orang karunia itu untuk kasih tahu kabar baik. Seorang ibu rumah tangga, kalau dia layani DP suami, DP anak-anak, DP cucu dengan baik, itu sama saja dia suka tahu kabar baik. Seorang dokter, tenaga medis, kalau dia layani baik-baik, orang sakit atau DP pasien, itu sama saja dia suka tahu kabar baik ke orang lain. Jadi, mari orang pakai orang karunia yang Tuhan kasih pada orang masing-masing untuk jadi berkat pada banyak orang. Pasti ada tantangan. Tapi kalau Tuhan yang kasih karunia, Ia akan tolong, kasih kuat orang untuk bikin terus orang karunia itu. Amin. Itu yang pertama, bahwa melayani itu adalah karunia dari Tuhan atau pemberian dari Tuhan. Yang kedua, bikin apa kau manis? Melayani Tuhan. Saya catat di sini. Karena waktu torang bikin torang petugas masing-masing, torang terasa sendiri. Bagi orang-orang yang percaya pada Yesus Kristus, torang terasa sendiri bikin tope karunia itu. Ada siapa? Yang pertama-tama dan yang terutama, karena ada Roh Kudus yang sama-sama dengan torang. Waktu torang bikin torang petugas. Dalam bagian Alkitab yang torang baca tadi, Paulus bilang minimal di ayat 7, ada 3 tugas dari Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus bikin torang terjadi orang penakut. Tapi dia kasih kuat torang pe hati untuk bikin torang petugas masing-masing. Untuk bikin karunia yang Tuhan kasih pada torang masing-masing. Yang kedua, Roh Kudus itu yang bikin torang sayang pada orang lain. Dalam konteks Timotius yang masih muda ini, sebagai seorang pemberita Injil, banyak orang tersuka pada dia. DP contoh saja Paulus sampai orang kasih masuk dalam penjara. Paulus tahu tantangan luar biasa Timotius akan hadapi. Orang benci, orang fitnah, orang bikin tara adil, orang caci maki, orang pukul, bisa saja orang lempar batu sama yang Paulus rasa selama dia melakukan pelayanan. Dan itu bisa saja Timotius yang masih muda pasti emosi. Dia benci, mungkin dia akan dendam atau dia sumpah mati orang itu. Paulus bilang, ingat,
Roh Kudus yang ada pada torang bikin torang sayang orang lain. Itu yang bikin beda. Itu yang bikin beda torang yang ikut Yesus dan orang-orang yang lain. Torang tara benci mati orang. Torang tara dendam orang. Tapi torang akan terus sayang orang lain. Balas yang jahat dan yang baik. Karena itu tanda bahwa ada Roh Kudus dalam torang berdiri. Dan yang ketiga, tugas Roh Kudus adalah bisa bikin torang kuasai torang berdiri. Dalam terjemahan baru Alkitab kita, di sana tertulis ketertiban. Jadi maksud dari kata itu adalah mampu untuk kuasai diri. Torang kembali pada konteks Timotius seorang yang muda. Paulus tahu pasti ini kalau ada yang bikin salah pada dia atau bikin tara adil, emosional. Bisa saja dia hilang kendali, bisa saja nafsu masa muda yang berlebihan itu akan keluar. Dan itu akan mengacaukan pekerjaan pelayanan. Paulus bilang, ingat, ada Roh Kudus dalam diri Timotius, dalam diri orang percaya untuk bikin orang itu mampu kuasai diri. Nah, itu 3 hal dalam ayat 7, pekerjaan Roh Kudus yang Paulus mau kasih ingat Pak Timotius juga kasih ingat Pak orang semua. Kembali lagi pada poin nomor 2, bahwa ada Roh Kudus yang sama-sama dengan torang untuk ketika torang bikin torang petugas. Jadi torang tara sendiri. Apapun gumul yang torang hadapi, apapun penderitaan yang torang hadapi, untuk teman-teman di medan pelayanan, apapun pergumulanmu, saudara-saudara tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang akan kasih kuat hati untuk mengada semua itu. Dan yang ketiga, bikiapa kong manis melayani Tuhan, saya catat di sini, karena hadiah di masa depan. Orang bilang, apa upah melayani Tuhan? Jawabannya, upah atau hadiah itu adalah hidup yang kekal. Itu juga yang bikin Paulus kuat menghadapi siksa. Biar dia dalam penjara, semua mati. Tapi dia ada semangat terus, bahkan dia kasih semangat Pak Timotius. Karena dia tahu apa yang dia mau dapat nanti, hidup kekal. Nah, begitu juga dengan torang. Yang torang bikin sekarang, kebaikan-kebaikan yang torang taburkan sekarang, bukan berbuah sekarang, tetapi menjamin akan masa depan kita. Itulah 3 hal yang saya catat. Bikiapa kong manis melayani Tuhan. Jadi Ibu Bapak, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Di tengah-tengah kehidupan yang torang bilang new normal atau kenormalan baru. Mari torang pakai karunia yang Tuhan kasih pada torang masing-masing untuk bikin hidup ini jadi lebih manis. Kalau ada susah, kalau sekarang ini setengah mati, memang hidup ini setengah mati toh. Tapi hari ini firman Tuhan kasih kuat pada orang. Torang tara sendiri. Ada Roh Kudus yang akan kasih kuat torang pe hati. Ada Roh Kudus yang akan kasih kuat Bapak, Ibu, saudara-saudara, adik-adik sekalian pe hati. Untuk tetap bikin yang terbaik. Untuk tetap bikin yang manis sesuai dengan karunia yang Tuhan kasih pada orang beda-beda. Supaya hidup ini jadi manis dan orang lain bisa lihat akan kebaikan Tuhan. Di situ orang sudah diberkat pada orang lain. Selamat menjalankan tugas masing-masing. Selamat jaga baik-baik karunia yang Tuhan kasih. Pakai itu supaya Tuhan penama orang hormati dan orang puji. Memang indah
memang manis bekerja di ladang Tuhan. Amin.